Salam, selamat memasuki hari yang baru lagi pada hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kiranya kembali juga firman Tuhan menolong kita hari ini untuk kita hidup dalam kehendak Tuhan. Bagian firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Namun saya akan bacakan ayat 1 dan kelima bagian B. Ayat 1, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ayat kelima bagian B. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Saudara yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya atau yang mengalaminya. Masih ingatkah saudara renungan kita kemarin dari pasal sebelumnya yang menceritakan bagaimana Abram dan Sarai mengambil jalan pintas. Mereka goyah, mereka salah melangkah karena mereka melihat kepada diri mereka sendiri, kepada diri orang yang sudah tua dan melihat banyak ketidakmungkinan. Lalu Sarai menyampaikan pikirannya kepada Abram. Dinyatakannya kepada Abram dan Abram pun setuju. Itu berarti Abram juga telah ikut jatuh dan salah. Kata Sarai, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Saudara, apakah benar Tuhan tidak memberi Sarai melahirkan anak? Ternyata mereka salah. Karena sesungguhnya Tuhan telah merancang hidup mereka. Tuhan telah tetapkan Abram. Abram akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Pasal 17 ayat yang kelima. Dan Sarai juga ditetapkan akan menjadi ibu bangsa-bangsa. Pasal 17 ayat yang ke-16. Kita perhatikan beberapa hal penting saat Tuhan melawat Abram. Yang pertama, ada pernyataan Tuhan yang menegaskan kembali tentang siapa dirinya. Tuhan menegaskan siapa dirinya kepada Abram. Tuhan katakan, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Saudara, Abram telah mengatasi keinginannya dan keinginan istrinya dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak meminta atau bertanya, apalagi menantikan kemahakuasaan Tuhan. Tidak, mereka tidak lakukan itu. Mereka mengambil jalan pintas dan Allah melihat itu satu kehidupan yang tercela. Tuhan menegur. Pada bagian yang kedua, ada teguran Tuhan saat Tuhan melawat Abram. Tuhan katakan, Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tuhan menyatakan ini karena Tuhan melihat Abram dan Sarai telah jatuh. Telah melakukan hal yang berdosa. Saudara, untuk teguran itu Abram menunjukkan rasa hormatnya. Dia sujud kepada Tuhan dalam ayat yang ketiga. Dan selanjutnya Tuhan berkenan untuk berbicara kepada Abram. Bahkan menjadi poin ketiga. Setelah Tuhan menegur Abram, Tuhan sampaikan. Setelah Tuhan menegur Abram, Tuhan sampaikan perjanjiannya untuk menjadikan Abram
beranak cucu sangat banyak, untuk menjadikan Abram bangsa yang besar. Dan Tuhan menyampaikan perjanjiannya, perjanjian antara Allah dan keturunan Abram. Tuhan mengadakan perjanjian yang disebut perjanjian yang kekal, supaya Tuhan menjadi Allah Abram dan menjadi Allah keturunannya. Disebutkan dalam pasal yang ke-17 ayat ke-6 dan ke-7. Saudara, lihat Abram juga harus memegang perjanjian dengan Tuhan ini. Abram dan semua keturunannya turun-temurun, disebutkan dalam ayat pasal 17 ayat ke-9. Tuhan minta Abram harus memenuhi perjanjian Tuhan ini. Dia dan keturunannya turun-temurun. Saudara, betapa indahnya hidup sebagai orang pilihan Tuhan. Sebagai orang pilihan Tuhan, dalam situasi apapun, seharusnya kita bertanya dan meminta kepada Tuhan. Jangan salah menilai Tuhan. Tuhan punya kuasa dan waktu yang tepat untuk kita. Berpikir dan bertindaklah dengan benar. Tuhan mau, saudara, sebagai orang pilihan Tuhan, sama seperti Abram, Tuhan mau kita hidup di hadapannya dengan tidak bercela. Tuhan mau kita terus pegang perjanjian Tuhan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada hari ini. Kami kagum akan Engkau, Allah Bapa yang setia. Engkau sudah menyatakan kebenaran firman-Mu teladan melalui peristiwa Abram ini. Dan Engkau menolong kami untuk memahami Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa. Allah sebagai Allah yang mengetahui apapun yang kami buat, tetapi Allah yang juga memberikan pengampunannya, sekalipun dengan menegur kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur, karena sekali Engkau menyelamatkan kami, Engkau memilih kami menjadi orang yang hidup dalam perjanjian Tuhan. Kami berdoa supaya kami dan keturunan kami ada dalam berkat Tuhan. Hidup sebagai umat Allah, Allah sebagai Allah kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau dipermuliakan dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami, dalam hidup pelayanan kami. Berkati kami lagi dalam pekerjaan kami sepanjang hari ini. Berkati juga semua perjuangan akan hamba-hamba Tuhan di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Apakah di dalam jemaat atau mereka yang berada di ladang misi. Kami berdoa, berkatilah mereka ya Tuhan. Bahkan semua sarana pelayanan yang Tuhan pakai pada waktu-waktu terakhir ini, melalui sarana online ini, kami berdoa supaya semua bentuk pelayanan ini ada dalam berkat tangan Tuhan yang ajaib dan maha kuasa itu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur menaikkan doa kami, menantikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat bekerja saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.